untuk memimpin rapat pleno. Pimpinan rapat saya serahkan sepenuhnya sama anggota siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin rapat nanti. Monggo suara dari anggota dibutuhkan. Bapak Haji Bacangul ini nggih anggota, terus termasuk anggota. Monggo sing kula monggo dari pengurus setuju nopo pindah malih pimpinan rapat pleno Bapak Haji Buat Santoso setuju? Alhamdulillah. Terus rapat pleno mangke dipun pimpin Bapak Haji Buat Santoso. Mekaten. Baik Bapak Ibu sekalian, mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tata tertib tadi bahwa sudah disampaikan oleh bagian pembaca tata tertib bahwa di dalam rapat pleno ini harus ditunjuk oleh seorang pimpinan rapat dan dari pengurus, artinya mendelegasikan kepada saya sebagai pembina sekaligus juga menjadi anggota. Memang dengan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015 atau 2016, ya bahwasanya di dalam memimpin rapat pleno itu tidak boleh dipimpin oleh pengurus maupun pengawas. Karena yang ditanyakan adalah termasuk juga pertanggungjawaban pengurus tahun 2023. Kinerja tahun 2023 juga pengawas tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, tolong nanti karena sahnya daripada sidang pleno atau sahnya daripada rapat anggota tahunan Koperasi BMT-NU Kediri ini tahun 2023 adalah pengesahan nanti dari jawaban-jawaban penjenengan semuanya. Ini penjenengan nanti minta uwanjang apa di bedotot cepat nonton mawon. Cepat mawon nggih. Setuju nggih? Baik Bapak Ibu sekalian. Tolong daftar hadirnya. Ini pertama adalah pengesahan quorum Pak ya. Pengesahan quorum itu tadi disampaikan di dalam tata tertib, yaitu yang dihadiri oleh anggota yang sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya adalah 50% lebih daripada satu ya, atau 51%. Itu namanya bahwa dalam rapat anggota tahun nanti sudah dikatakan sah. Dan ini yang hadir ini sudah cukup ya, ini ada 108 anggota Pak ya. Jadi ini 60% Pak. Ini saya tanya kepada Bapak Ibu sedoyo, rapat anggota tahunan tahun buku 2023 ini quorum sah atau boten sah kira-kira? Sah Pak Bu nggih? Sekali lagi saya tanya. Jadi di video Pak ya. Video atau mungkin yang penting di notulen. Nah gitu. Ini sah apa tidak sah ini Pak? Sah nggih? Kudune nek palune niki sekarang. Rapat iki iso cepet sing penting kulit Joko amplop lho Pak ya. Amplope dewe. Terus kemudian saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentang pertanggungjawaban pengurus dalam hal ini yang diketahui oleh Pak Yono, sekretarisnya Pak Hadi, kemudian bendaharanya siapa Pak? Bu Nasiatin. Oh Bu Nasiatin, wonten Bu Nasiatin. Nah ini kedai, jadi kan benar ini Bu ngajeng mriki Bu, mboten mburi, pengurus harusnya di depan. Monggo. Saya kan buka gitu.
setunggal ngoten napa. Lenten tempatnya kalih malah saya. Oke. Nanti masalah pengurus itu duduknya ini harus Pak, harus di depan. Dan sebenarnya tata cara ke depan tahun depan Pak Yono, jadi pengurus dan pengawas itu duduknya tidak boleh berjejer Pak, harus sendiri. Itu ya. Jadi artinya misalnya di sini pengurus, ya di sana adalah pengawas yang menghadap di sini. Sehingga kalau pengurus dan pengawas itu lungguh jejer nanti dikira ada ini, ada kompromi hal-hal yang. Kalau kompromi si positif betul nopo, tapi kompromi si negatif tidak diperbolehkan. Insya Allah betul nanti si kompromi negatif betul nanti. Nanti nggih. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ulang lagi, yaitu tentang pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023, tentang kinerja pengurus tahun 2023 yang tadi juga disampaikan oleh Pak Yono bahwasanya ini ada peningkatan. Jadi apakah pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2023 ini bisa diterima dan dinyatakan sah? Dan kompak. Ya. Sepengetahuan saya tadi pengurus belum membacakan NPJ, baru sambutan, dan itu hanya tidak memasukkan unsur LPG-nya. Maka saya mohon walaupun singkat, tolong dibacakan LPG-nya. Ya, betul. Terima kasih. Kalau hasil LPG-nya itu disorot di sana, sehingga nanti setelah mendengarkan juga meninggal. Ya, tolong. Ya, ini betul Pak. Jadi kita terima. Ini usulan dari anggota. Artinya LPG, mana LPG Pak? Ini saya tanya sekali lagi Pak. Ini untuk anggota. Ya, anggota nanti harus semuanya begitu. Pertanggungjawaban pengurus sebagai LPG tahun buku 2023 ini apakah perlu dibacakan satu persatu? Tidak. Modalnya berapa, keuntungan berapa? Artinya secara apa ya Pak, global itu aja. Ya baik. Saya minta laporannya, angka-angkanya, rancanya Pak. Baik Pak ya, ini juga saya wakilkan kembali karena tulisannya ini kecil-kecil Pak ya. Kebetulan saya nggak membawa kacamata. Mohon dimaklumi untuk menyampaikan tentang laporan pertanggungjawaban pengurus ini akan saya delegasikan atau saya wakilkan kepada Pak Farudin. Apakah disetujui? Setuju ya? Boleh sah Pak, monggo dengan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membacakan laporan pertanggungjawaban pengurus sesuai kesepakatan dengan anggota. Nanti akan kita bacakan secara garis besar saja. Laporan pertanggungjawaban pengurus KSPS PMT di tahun buku 2023, pendahuluan dan seterusnya, maksud dan tujuan dan seterusnya, pelaksanaan kegiatan dan seterusnya, bidang pelembagaan dan organisasi koperasi, nama koperasi, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMTN Kediri, badan hukum AHU strip maksimal langsung mawon bidang administrasi, jenis buku daftar induk anggota, kondisi baik, teratur dan terdokumen. Kemudian daftar hadir rapat juga baik, berupa daftar keadaan rapat dan terdokumentasi setiap kali kita rapat. Catatan peraturan rapat juga baik, berupa catatan notaris semua juga terdokumentasi setiap saat kita rapat. Buku tamu juga ada baik, khusus untuk tamu eksternal dan terdokumentasi. Buku agenda surat juga tersedia, kan belum maksimal. Kemudian dan usaha
mengikut sertakan pengurus KSPS di MTNU Kediri untuk mengikuti kegiatan yang berbasis koperasi syariah. Kemudian program membangun koneksi atau melebarkan sayap marketing dengan cara mengajak kerjasama kantor MBC yang lain, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Kediri untuk bekerjasama sebagai kantor cabang dari KSPS di MTNU Kediri. Bidang keuangan, ini saya bacakan neraca secara singkat saja biar tahu perkembangan dana yang kita kelola. Laporan laba rugi atau langsung neraca perbandingan saja. Di neraca perbandingan per tahun 2022, nah ini bagian bawah scroll terus bawah terus Pak. Nah, terus nah ini terbaca bahwa neraca perbandingan KSPS di MTNU jadi per tahun 2022 itu total aktiva adalah 856.913.619 rupiah. Tercatat di tahun 2023 total aktiva adalah 1.401.884.068 rupiah. Jadi di bidang keuangan berdasarkan data-data di atas terlihat kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 2022 dengan tahun 2023, yakni mengalami peningkatan sebesar 38,8%, dan itu merupakan angka prestasi yang cukup lumayan besar mengingat KSPS MTNU ini baru berjalan di tahun pertama. Kemudian untuk bagian sisa hasil usaha KSPS MTNU per 31 Desember 2023 kita alokasikan dengan skema seperti berikut. Dana anggota 40% untuk dana anggota, kemudian 40% untuk cadangan modal, 5% untuk dana pengurus, 5% untuk dana pegawai, 7% untuk dana organisasi, dan 3% dana zakat. Ini zakat kita ambil 3% karena kan zakatnya ada 2,5, kita beratkan di 3%. Untuk angka-angkanya, distribusi SHU untuk dana anggota yang akan kita bagikan nanti 40% adalah 15.511.285. Itu nanti bagikan sebagai SHU, nanti dengan kondur dapat amplop sesuai dengan saldo buku tabungan anggota jenengan. Kalau jenengan terbayar simpanan wajib dan simpanan pokoknya rutin dari awal saya berdiri sampai sekarang Desember kemarin, itu yang terima sekitar 180.000. Kalau jangan bolong-bolong ya kurang dari itu. Ya. Makanya dimohon untuk tepat, disiplin, kalau tidak atau khawatir lupa, mending dirapel. Ini dirapel setahun 20.000 pengerolah dan 240 gitu. Setahun. Kemudian supaya lali gitu. Mana gitu. Itu saja. Terus untuk cadangan modal sama 50%, yaitu sebesar 15.511.285 rupiah. Kemudian untuk dana organisasi 7% senilai 2.714.474 rupiah. Ini insya Allah akan masuk ke bendahara MBC NU Pelemahan. Tangan. Jadi PMT setahun setengah kesenkai kontribusi 2.700.014 rupiah. Plus, tahu kemarin itu juga membantu ya acara harlah NU kita bantu. Kemudian acara PD PKP NU juga membantu. Nah, jadi kalau jenengan menanyakan apa kontribusinya PMT NU, monggo jenengan sangat nyewangi pengurus jawab dan warga nahdiyin. Kontribusinya PMT NU nyata. Tidak mau ngomong dok, nanti ngomong. Terus untuk dana zakat ini sebesar 3%, angkanya adalah 1.163.346 rupiah. Ini nanti insya Allah kita tasarufkan, titipkan ke Lazisnu Pelemahan MBC. Mungkin seperti itu. Untuk sebagai penutup, kami menyadari bahwa
dalam menjalankan roda kepengurusan KSPS DMTN sendiri selama 1,5 tahun ini tentu belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Oleh karenanya kami mohon evaluasi, kritikan dan masukan dari seluruh anggota KSPS DMTN sendiri demi perbaikan di tahun-tahun yang mendatang. Atas kekurangan tersebut, dalam kesempatan ini kami atas nama pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua, khususnya pengurus demi perbaikan koperasi di kemudian hari. Demikian laporan pertanggungjawaban pengurus yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan tentang LPJ daripada pengurus tahun buku 2023 sudah secara rinci. Sudah dipahami apa dereng iki Pak nggih? Sampun Pak nggih. Artinya kinerja daripada pengurus tahun 2023 wonten peningkatan apa mboten? Sampun dipahami nggih Pak nggih? Sampun, berarti kan sudah jelas. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pertanggungjawaban pengurus BMTNU Kediri tahun buku 2023 ini apakah bisa diterima dan masih ada? Masih ada. Silakan. Bagaimana tanggapan pengawas waktu laporan dari keuangan tadi sudah diwakilkan? Nanti Pak. Nanti ada saja nanti. Nanti ada Pak. Nanti setelah ini nanti agar pengawas juga menyampaikan pertanggungjawabannya. Kemudian saya sebagai pimpinan sidang atau pleno ini juga akan saya tanyakan tentang pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023. Betul Pak G? Terus kemudian nanti saya kembalikan kepada pengurus. Tadi kan pengurus belum menjelaskan tentang RK RAPB tahun 2024. Nanti akan disampaikan. Sebenarnya RKPB itu seharusnya disampaikan sebelum akhir tahun Pak, sebelum Desember, di bulan Oktober atau November itu sebenarnya sudah direncanakan, tetapi menisan digabungkan jadi satu biar biayanya tidak terlalu tinggi gitu loh. Seperti itu, karena kalau bolak-balik rapat kalau diundangi rapat tuh gak ada amplopnya kan gak paten. Semangat, gimana? Hari itu dijadikan satu, artinya rencana kerja tahun 2024 ini akan dijelaskan pada sidang ini nanti. Kemudian nanti kembali ke saya, akan saya tanyakan apakah rencana kerja nanti bisa diterima atau tidak, gitu Pak ya. Seperti itu. Nanti juga ada sesi tentang usulan dan tanya jawab Pak, seperti itu. Baik Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan yang disampaikan oleh Pak Farudin. Pak Farudin ini adalah posisinya sebagai wakil ketua pengurus Pak, yaitu atau ketua 2 ya Pak ya, ketua 2. Apakah sudah bisa dipahami dan sudah jelas? Jelas saya itu loh ya. Kalau belum jelas gitu kan tetap silakan bertanya. Akan dijelaskan dulu agar namanya koperasi itu asalnya adalah musyawarah dan mufakat Pak ya. Kalau nanti sudah jelas, nanti dimusyawarahkan sudah clear, berarti pertanggungjawaban nanti akan saya tanyakan. Sudah Pak ya, sudah jelas Pak ya? Baik Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban daripada pengurus BMTNU Kediri tahun buku 2023 tadi sudah dijelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian sudah memahami ya, sudah jelas. Apakah pertanggungjawaban pengurus BMTNU tahun buku 2023 ini bisa diterima dan sah Pak kira-kira? Bisa diterima dan sah? Saya tanya sekali lagi, bisa diterima dan sah? Selanjutnya saya sebagai pimpinan sidang ini saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pertanggungjawaban daripada pengawas BMTNU tahun buku 2023. Ini apakah perlu dibacakan juga satu persatu pertanggungjawaban ini, apa langsung kita tanyakan kemudian disahkan? Disampaikan Pak ya, secara global aja. Baik, karena usulan
usulan penjenengan adalah RAT itu adalah rapat tertinggi Pak ya. Ini tetap harus kita ikuti. Kepada pengawas tolong disampaikan tadi usulannya secara global, artinya lah iso 5 menit 10 menit nggak sampai selesai gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, karena ini yang diperlukan adalah cepat, iwak cepat, iwak cepat, iwak gabus, lebih cepat, lebih bagus, bukan ikan lele atau bertele-tele. Baik, saya sampaikan hasil pemeriksaan kami bertiga selaku pengawas BMTNU Kediri, saya, Bapak Makmun dan Pak Rofik selaku pengawas mau menyampaikan tadi yang disampaikan oleh pengurus adalah 4 poin. Maka pemeriksaan maupun pengawasan yang kami sampaikan juga 4 poin. Yang pertama, poin bidang kelembagaan dan organisasi koperasi, bahwa KPPS BMTNU Kediri yang asalnya yang anggota dibuka pada tahun 2022 itu sebesar 98 orang anggota, maka tahun 2023 itu hanya naik 8 orang, artinya naik sebanyak dengan jumlah 106 orang. Itu artinya dalam kurun waktu 1 tahun itu hanya naik 7%. Itu dari bidang kelembagaan maupun organisasi koperasi. Kemudian pemeriksaan yang kedua dalam bidang administrasi, yaitu bahwa buku induk anggota, notulen, buku agenda, buku tamu dan semua pembukuan yang terkait masalah pinjam maupun pembiayaan KPPS BMTNU itu sudah digunakan dengan baik. Jadi saya dan 3 anggota pengawas itu secara periodik itu selalu mengadakan ke pengawasan ke BMTNU di sini. Kemudian sudah digunakan dengan baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal-hal kedisiplinan serta ketepatan waktu dalam pengerjaan dan pelaporannya. Itu yang kedua. Kemudian hasil pemeriksaan kami bertiga dalam bidang usaha, bahwa untuk unit usaha pada saat ini masih menjadi fokus utama dari KPPS BMTNU Kediri adalah simpan pinjam pembiayaan syariah. Jadi inti dari pengawasan kami itu adalah apakah pembiayaan maupun pinjaman itu masih dalam rel syariah apa bukan. Jadi itu adalah inti dari kepengawasan kami. Jadi bukan langsung masalah teknis dan lain-lain, itu bukan, tapi itu yang intinya bahwa pembiayaan di BMTNU Kediri ini sampai hari ini masih syariah, alhamdulillah. Nah, ini sudah terbukti pada waktu perjanjian akad-akad yang dilakukan oleh pengelola BMTNU. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bidang keuangan. Berdasarkan data neraca di atas, kelihatan kenaikan yang cukup signifikan antara tahun 22 dengan tahun 2023, yakni mengalami peningkatan sebesar 38,8%, dan itu merupakan angka prosentase yang sudah cukup lumayan di BMTNU kita, yaitu mengingat BMTNU Kediri baru berjalan di tahun pertama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku pengawas BMTNU bertiga, dalam pengawasan ini kita sampaikan tiap-tiap ada pengawasan, maka dari pengurus maupun dari pengelola BMTNU itu selalu berhadapan langsung, dan kita cek semua brankas masih ada berapa uangnya, kita cek berapa lembar, jumlahnya itu persis. Saya sendiri sebagai pengawas ya baru kali ini ternyata seperti itu. Jadi brankas yang ada di bawah itu dengan jumlah yang ada di nota
pembayaran tiap hari itu persis receh piro, sing atusan ewu piro, yang 75.000 berapa, yang 50 ribuan berapa lembar, yang 5 ribuan berapa lembar, itu terus sampai ke bawah. Itu rinci tepat sesuai dengan buku yang ada dalam pembukuan pengelola BMT. Jadi di dalam berangkas itu benar-benar saya dengan Pak Makmun itu melakukan pemeriksaan masalah keadministrasian. Demikian ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas kurang lebihnya saya sebagai pengawas BMTNU Kediri bertiga mohon maaf dan minta bimbingan kepada semua di Menawi ya. Mungkin ada yang kurang lebihnya dalam kami pengawasan, mohon bimbingan petunjuk teknis maupun dalam di lapangan. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pelaporan pertanggungjawaban pengawas BMTNU Kediri tahun buku 2023. Tadi sudah dijelaskan kepada seluruh anggota yang ada secara detail, secara jelas. Bahkan tadi juga disampaikan bahwa anggota juga mengalami kenaikan tetapi tidak terlalu banyak Pak ya. Padahal sesuai dengan arahan dari Dinas Koperasi ya, anggota mestinya supaya kuat harus banyak kan, seperti itu. Tapi sudah lumayan sudah ada kenaikan, termasuk juga apa ini saldo keuangan juga mengalami peningkatan kurang lebih sekitar berapa persen Pak tadi? 38%, cukup bagus Bu. KSP itu sama saja tidak ada seperti itu. Tepuk tangan nanti. Juga masalah pengawasan ini sudah dilakukan secara langsung, bahkan kalau pengawas datang ke kantor itu pengurusnya juga diundang untuk langsung ketemu Pak ya. Artinya dihitung di berangkas, alhamdulillah Pak dilaporkan ini berangkasnya pun sudah punya di sini. Berangkasnya punya tapi isinya juga ada. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi pengawas sudah melakukan penghitungan baik itu uang kas maupun saldo kas dan sebagainya, dan dilaporkan itu tadi adalah uangnya pun pas, artinya tidak kurang tidak lebih. Selanjutnya saya tanyakan kepada seluruh anggota sebagai pertanggungjawaban daripada pengawas kinerja tahun 2023 ini Pak ya, ini apakah bisa diterima dan dinyatakan sah? Belum kok Pak. Apakah bisa diterima dan bisa disahkan? Bisa Pak ya? Dari ibu sana belum ada jawaban. Gitu. Karena penyenengan anggota, penyenengan itu punya kuasa ya Bu ya, hanya seperti itu. Jadi saya harus memberikan jawaban. Apakah pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2023 BMTNU Kediri ini bisa diterima dan bisa disahkan? Bisa. Sekali lagi saya tanyakan, apakah bisa diterima dan bisa disahkan? Bisa. Selanjutnya Bapak Ibu ada satu yang perlu disampaikan, yaitu tentang RK rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku 2024, dan ini nanti akan disampaikan kepada panjenengan semuanya, dan tentunya nanti di akhir akan juga saya tanyakan apakah rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku 2024 nanti bisa diterima dan bisa disahkan atau tidak. Oleh karena itu langsung aja saya sampaikan ya kepada pengurus ya untuk menyampaikan RK APB tahun 2024. Silakan Pak ya. Iya. Aku kan kalau malih kita tanduk berharap pengawasan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja KSCPS BMTNU Kediri tahun buku 2024
ngapunten salah ketik niku 2024. A. Rencana kerja. Rencana program kerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMTN Kediri adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan operasional petugas dan meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah melalui training atau pelatihan. Ini nanti bisa dilakukan ke refresh latihan pulang ke Jombang atau mungkin ke acara-acara pelatihan di lingkungan dinas koperasi. Dan yang kedua, menambah karyawan baru dengan kualifikasi yang baik agar kinerja koperasi semakin baik dan sehat. Saat ini kita membutuhkan tambahan karyawan, khususnya untuk karyawan laki-laki marketing. Monggo pilih wonten sederek, wonten putra, wonten kenalan, monggo kapung yang barangkali berminat bergabung dengan BMTNO menjadi marketing di BMTNO Kediri. Anda kami. Itu keluaran yang kemarin. Yang ketiga, usaha sosialisasi keunggulan produk BMTNO Kediri yang lebih masif kepada masyarakat khususnya warga Nahdliyin. Ya, nanti kita insya Allah mulai bergerak lagi ke ranting-ranting, kemudian juga ke Barong, kegiatan-kegiatannya, termasuk juga nanti ke MWD sekitar. Yang keempat, ekspansi produk pembiayaan produktif secara selektif dan produktif ke para pelaku UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Yang kelima, memperluas jaringan kantor dengan membuka perwakilan baru atau cabang BMTNU di kecamatan-kecamatan atau MBC sekitar Kediri Utara. Ini alhamdulillah kemarin respon dari Pak Bahrudin Sekjen PCNU Kabupaten Kediri cukup bagus. Beliau kemarin sempat telepon saya menawarkan saya untuk ikut turbanya PC. Jadi Pak, kalau nanti kok ada turba PC Kabupaten Kediri, Pak MBC jangan ikut dengan sosialisasi tentang keberadaan BMTNU Kediri. Nah nanti insya Allah kesempatan buat kita untuk promosi atau mensosialisasi BMTNU ke MBC di sekitar Kabupaten Kediri. Kemudian yang keenam, pembuatan kartu anggota yang memiliki manfaat yang luas. 7. Membuka layanan PPOB atau Payment Online Banking sehingga bisa melayani pembayaran angsuran berbagai produk umum seperti bayar tagihan listrik, tagihan internet, leasing kendaraan, pulsa prabayar dan lain-lain. Yang 8, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pengurus melalui sistem imbal kerja gaji yang lebih baik. Bapak Ibu, untuk saat ini gaji karyawan BMT belum semuanya UMR, jadi ini kita masih punya beban. Jadi karena kemampuan kita juga membagi postur keuangan antara orientasi profit dengan postur keuangan yang sehat, kita belum bisa atau belum mampu menggaji karyawan sesuai UMR, bahkan di 2,2. Jadi semoga nanti ke depan kesejahteraan karyawan terus kita tingkatkan. Kalau bisa semua karyawan BMTNU itu gajinya 5 UMR. Kemudian yang kedua atau B, rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2024. Secara singkat saja, dari realisasi total aktiva pasifa tahun 2023 adalah 1,4 miliar. Kita harapkan nanti di akhir tahun 2024 itu terus capai total aktiva pasifa 1,7 atau 1.772.715.800 rupiah. Ini ada hitung-hitungannya. Jadi kita menghitung target usaha di tahun 2024 ini dengan hitung-hitungan berdasarkan kinerja trafik atau grafik bulanan sampai sekarang, kemudian juga mengingat kemampuan dari dalam pengumpulan tabungan atau dana, pengumpulan dana, kemudian juga permasalahan atau dalam melempar pembiayaan. Ini seperti itu untuk RK dan RAPB.
yang dapat kami sampaikan untuk tahun buku 2024. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh pengurus yaitu tentang rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku 2024. Di antaranya tadi sudah ditayangkan juga di layar, yaitu terutama tadi yang saya garis bawahi, disampaikan juga bahwa sampai dengan hari ini Pak ya, artinya gaji daripada pekerja atau karyawan daripada BMTNU Perumahan ini masih di bawah UMR, dan ini sudah menjadi rencana kerja di tahun 2024, yaitu nanti akan ditingkatkan kesejahteraannya ya. Itu Pak ya, tepuk tangan untuk ini ditingkatkan, karena dari awal sudah disampaikan bahwa bekerja ini anggap aja ibadah dulu, sehingga artinya walaupun gajinya di bawah UMR, mereka itu adalah bekerjanya dengan baik, dengan penuh semangat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya tanyakan kepada penjelasan semua tentang RAPB atau rencana kerja, rencana anggaran belanja tahun buku 2024 tadi yang sudah dijelaskan ya secara gamblang, secara jelas yaitu oleh pengurus yaitu Pak Farudin. Apakah bisa diterima dan bisa disahkan Bapak Ibu sekalian? Nanti Pak, nanti ada usul-usul lagi sendiri. Waktunya ada lagi Pak. Ini hanya masukan saja dari untuk pembesaran permodalan. Selama ini simpanannya 20.000. Mungkin dalam perkembangan permodalan simpanan wajib bisa ditingkatkan. Jadi kalau sekarang hanya 20.000, mungkin kalau tidak tahun sekarang mungkin tahun berikutnya hanya menambahkan saja. Jadi simpanan wajib itu bisa ditingkatkan untuk meningkatkan permodalan Pak. Jadi ya, itu termasuk RK rencana kerja tahun 2004. Kalau 2004 ini belum diterima, mungkin masukan ini nanti bisa direncanakan pada tahun 2025 ya. Mungkin bisa kalau sekarang disetujui misalkan katakan simpanan wajib sekarang 20.000, bisa diangkatkan 25 atau mungkin 25.000 atau mungkin berapa, terserah kesepakatan, sehingga permodalan nanti cepat besar Pak itu. Jadi itu hanya masukan saja untuk RK. Pak, ini nanti sebenarnya ada sesi tentang usulan-usulan dan tanya jawab Pak ya. Ini pengesahan pertanggungjawaban tahun buku 2023 dulu. RK ya tahun 2024. Ini apakah masuk langsung di usulan-usulan Pak? Jadi nyata langsung. Kalau usulan dulu terus di sana. Oh ya, baik Pak. Tadi itu betul usulan dari Pak Arianto, bahwasanya untuk peningkatan daripada permodalan, yaitu diantaranya untuk meningkatkan simpanan wajib Pak ya. Simpanan wajib yang biasanya berapa itu Pak? 20.000. Misalkan ditingkatkan menjadi berapa usulannya Pak? Nah, jadi intinya simpanan wajib tidak dinaikkan, tetapi jumlah anggota yang perlu dinaikkan. Apakah Bapak Ibu sekalian setuju semuanya? Terima kasih, tepuk tangan. Ya, ini dicatat Pak dalam notulen sehingga nanti RK-nya akan diperbaiki. Baik Pak ya. Jadi saya setuju sekali. Memang tadi kalau kita soroti adalah penambahan anggota yang masih sangat kurang, dan saya juga tanya kepada Pak Wahyu bahwa wilayah kerja daripada BMTN itu kan seluruh wilayah Kediri Pak ya, karena badan hukumnya kan Kabupaten Kediri, berarti kan bisa masuk ke daerah-daerah yang lain. Suatu misal Kecamatan Purwasri, Kecamatan Papar, Kecamatan Kuja, Kecamatan Pare, itu saya kira juga tidak masalah. Memang di sana pun banyak kompetitor Pak, artinya banyak persaingan. Tetapi itu tadi pengelola dituntut untuk
punya kemampuan tinggi, lobby agar anggota bisa ditambah. Itu Pak ya. Betul seperti itu Pak ya. Betul. Jadi yang kita sampaikan bahwa wilayah kerja daripada BMTNU Kediri ini adalah sekabupaten Kediri, sehingga masih punya peluang, masih punya potensi untuk mengembangkan diri, yaitu menambah jumlah anggota sebesar-besarnya. Itu Pak ya, sudah disetujui. Kemudian barangkali ada usulan yang lain tentang RKR PBB 2024 ini Pak. Nah ini mau partisipasi daripada anggota ini sangat diperlukan Pak. Ini sebenarnya kalau rapat begini Pak ya, nanti supaya kita harus menyiapkan week 2, sehingga nanti yang usulan-usulan itu langsung ada gitu. Mungkin dari ibu-ibu, mungkin penjenengan punya usul, termasuk kalau simpanan wajib tadi tetap tidak dinaikkan, tetapi simpanan mana suka atau sukarelanya itu nanti ya betul diupayakan untuk meningkat. Itu kan bentuk daripada permodalan Pak ya. Di situ juga ada Pak, ini untuk mengikat daripada permodalan nantinya ya, termasuk juga rencana kerja Pak ini, bahwa BMT nanti harus membuat suatu persus Pak ya, dan diantaranya tentang SHO Pak. SHO itu kan itu tergantung daripada anggota semuanya, apakah nanti dibagikan atau mungkin yang taruhlah tanda kutip yang kurang dari 100.000 ya, atau mungkin sementara semua dimasukkan dalam simpanan sukarela. Ini kan perlu juga disepakati gitu Pak. Nih saya tanya kepada panjenengan semua, ini bahas Pak ya, nanti jenengan jawab juga. Nah ini termasuk terkait dengan permodalan Pak. Nanti kalau satu solusinya adalah menambah anggota, tapi simpanan wajibnya tidak perlu dinaikkan, nanti yang ditetapkan itu. Ini kalau apa ya, saya setuju ya, dan sudah disetujui semuanya. Kemudian tentang SHO ya, SHO itu adalah milik daripada anggota yang ada. Apakah ini nanti perlu dibagi atau mungkin dimasukkan dalam simpanan sukarela? Andai katakan nggak dibagi Pak, tapi ada laporan, istilahnya ada sebaran A dapat sekian, ada. Ya wis diabekan itu SHO Pak. Ambilnya tadi SHO. Sudah diambil. Oh sudah diambil. Sudah ada Pak Ridwan. Sudah ada. Diambil berarti direncanakan untuk dibagi kata Pak ya. Sebenarnya andaikan untuk meningkatkan permodalan tidak dibagi, itu pun juga diperbolehkan, asalkan semua itu adalah persetujuan daripada anggota semuanya, gitu Pak. Nanti seperti itu, gitu ya Pak ya. Kaitannya dengan SHO tahun ini, bahwa kepada warga atau anggota untuk berkenan dijadikan tambahan modal, jadi dileboni ning sukarela. Perkara tulisan itu domne gak apa-apa Bu. Jadi orang tadi didelok bukune. Ya. Kan nanti otomatis walaupun tidak mendapat lembaran tadi, sampai didelok buku ini kan masuk. Nah ya. Di buku sukarela ya. Nah lek saiki pengen terus tulisannya ya gak apa-apa, lembarannya didom tapi duit itu dilepas ning sukarela. Pak. Wajib loh Pak ya sukarela. Artinya simpanan sukarela itu sewaktu-waktu bisa diambil Pak. Ya. Kan dia jadi jenengan butuh timbangannya dengan simpan tendrio mungkin malah tebak suliwan dan tenang. Betul nggih. Tapi lek jenengan simpan di kantor. Dan itu monggo. Seperti itu. Ibu-ibu piye? Berarti mawon. Kan punya uang sendiri, punya tabungan sendiri. Mosok timo 100 dilebok nang ngene sukarela. Kersane sing sukarela nabung berapa? Ini namanya konkursi harus lobby. Kalau sing di lobby pangannya di betul masuk lah monggo diwai dengan sami. Ayo KP benro rasane. Ribon, ini diskusi dibagi apa dianu? Sah dibagi ya?
enggak ada di salon tengene kasih berarti aku monggo mungkin adanya tidak sama masih secara individu untuk dikaji penjenengan sami ngoten nggih kawan pencatat Pak itu selanjutnya ibu-ibu ya kalah. Bapak-bapak ini seperti manut ya Pak. Istilahnya kan Pak. Dan ini rumah tangga itu, bapak itu bapaknya jenderal bintang 1, ibu itu bintang 2 Pak, bintang 7. Baik Bapak Ibu, barangkali ada usulan kembali, barangkali waktunya masih ada 10 menit lagi. Mas. Masih ada satu Pak, ada satu. Panjenengan pintar ngajiman Pak. Ini ben kita gambarin. Monggo. Ini sampai Pak ini. Halo Pak, terkait LPG ya kami anggota itu mestinya sudah tahu sebelumnya. Catatannya via WA bisa. Itu yang satu. Bisa mempelajari lah kita ini. Dan yang kedua mungkin ada tambahan. Masalah SHU tadi disisihkan untuk dana sosial untuk seluruh anggota. Barangkali ada kematian. Ya, mungkin itu. Dan satu lagi yaitu masalah ada anggota aktif, ada anggota pasif. Nah, sepertinya yang anggota aktif sama pasif ini sepertinya loh ya, itu bagian SHU punya sama. Oh, udah sama. Loh, sebentar. Ya, karena yang aktif itu bagiannya kan langsung masuk ke sukarela. Amplop tadi. Oh, ada. Oh, gitu. Semua kan tadi udah amplop. Berarti ada ya? Aktif utang Pak, aktif utang maksud saya, bukan aktif nabung, bukan aktif apa itu membayar wajib, bukan. Nah, aktifnya itu aktif utang. Oh, orang butuh utang nih. Saya nabung, orang butuh utang. Orang butuh lah, kok kan utang. Nah, itu nanti masuk bagian susah. Terus dalam koperasi itu seseorang dikatakan anggota yang paripurna itu ketika seseorang itu juga nabung, kemudian juga pembiayaan pinjam, kan konsepnya. Nah, jenengan nabung, itu berarti jenengan kan oleh bagi hasil saking usaha koperasi. Terus saya bahasa kasarnya membebani koperasi. Nah, tapi jenengan utang pembiayaan, itu jenengan puter, jenengan bagi hasil kali koperasi, dan memberi kontribusi keuntungan kepada koperasi. Nah, terus kan jenengan nabung kok, itu aslinya membebani koperasi. Tapi memang dibantu pemodelan, tapi dari bagi hasil itu sebenarnya beban. Terus kalau di sini, kalau emosional nabung, kalau nanti utang, jadi lunas. Artinya kan saya ingin memberi saran ngajak juga orang ngomong, ya contoh nih barang. Jadi dia nabung, tapi tahu utang, tahu untuk bagi hasil soal koperasi. Aku tahu kayak bagi hasilnya koperasi. Nah, itu namanya yang sama koperasi. Terus saya tahu, tempat studi, saya mau jalan tapi jalan rawuh tanpa asto, terus nama niku hanya uang transport sanes SHU. SHU ini mangke mundur. Nah, mungkin lah SHU di paling ajeng, yang mundur ini yang sedih. Oke, jadi mungkin yang mundur ngasto amplop kali. Oke, satu sampun uang transport 620.000.
Iki mengke jenengan angka kuntil monggo, apa jenengan tabungne langsung masuk tabungan sekarang nggih monggo. Nggih kaleresan nambah modal untuk koperasi. Ngaten. Baik Bapak, Bapak Ibu, tadi yang Bapak sampaikan apakah sudah puas jawabannya Pak? Ampun ya? Baik, mungkin dari Pak Wahyu sudah ada penjelasan tentang SHO. SHO itu sebenarnya alokasinya sudah ada beberapa alokasi Pak ya. Ini sudah tercatat di sini, yaitu untuk dana anggota itu adalah 40%, terus kemudian untuk cadangan modal, artinya dimasukkan permodalan Pak ya, itu 40%, dan dana pengurus 5%, dana apa ini? Pengawas ya 5%, dana pegawai 5%, kemudian untuk organisasi 7%, kemudian dana zakat 3% Pak. Ini alokasinya. Ya itu Pak. Dan tadi usulan dari Bapak tadi, saya sangat setuju tentang sebelumnya ini agar neraca itu dibagikan ya lewat digital ya, itu juga sebenarnya bagus seperti itu. Kalau di konven itu kurang 1 minggu Pak ya, itu neraca sudah dibagikan untuk dipelajari bersama, sehingga pada waktu rapat RAT seperti ini artinya bahan-bahan itu sudah dipelajari, sehingga apa-apa yang perlu disampaikan itu sudah melalui data yang ada. Dan ini menjadi rencana ke depan untuk perbaikan ke depan. Betul Pak G? Mohon dimaklumi untuk sementara ini karena RAT pertama dan semuanya adalah masih belajar. Walaupun saya itu sudah lama di koperasi, tapi di BNT itu saya pikir juga Pak, saya kira masih kurang memahaminya. Betul G? Tapi yang paling penting kalau diambil secara apa ya Pak, secara global bahwa BNT NU ini cukup apa ya, cukup menarik dan cukup apa ya, artinya mengalami peningkatan. Betul Pak G? Dan artinya dinilai pengurus maupun pengawas maupun petugas-petugas yang ada ini adalah amanah semuanya. Betul G? Tepuk tangan buat pengurus sama pengawas. Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan satu lagi Pak. Kasih terus bagian lapangan bagi betapa semangat betul Pak. Karena gajinya itu masih di bawah UMR, tetapi semangat beliau itu ya semangatnya semangat di atas rata-rata, karena mereka dalam mengabdi yang penting mengabdi kepada NU. Betul Pak. Betul. Jadi istilahnya filosofinya itu bukan hanya mikir dunia tapi mikir akhirat tentunya. Mau ditambahin banget. Apa tambah sedikit. Niki ngeten nggih, selama setahun setengah kita berdiri, seluruh pengurus dan pengawas tidak pernah mendapatkan gaji. Nah, itu selama ini wirawiri ngusi PMT dinaikkan khidmat dok, itu. Terus biaya gaji itu hanya untuk karyawan pengelola. Terus lagi pengurus-pengurus ini juga penasihatin Mas Hadi, Pak Yono, Bukati ini, kalau barang menjadi filsafat paling itu yang berkah. Amin. PMT tak digaji kalau repot, termasuk pengawas Pak Makmun, Pak Hadi, Yai Rofik. Nah ini sing ngawati Pak San ini pembinaannya itu detail, nyemangati terus mandek dan terus membangun optimisme. Dan ini yang penting. Terus diri Mas Wirawiri gak digaji itu pangkat semangat, soalnya beliau aktif membersamai PMT itu. Matur sangat Pak San. Ngapunten niki tambah sedikit atas nama anggota nih. Mboten pengawas kok nggih anggota. Niki inisial namanya kula rahasia niki. Tapi niki damel motivasi. Wonten salah satu anggota nggih sing niki rawuh teng forum niki. Beliau niku gadah tabungan lagi kathah. Sekitar riyen niku 30 juta langsung. Tapi beliau niku nggih tasik kerso minjam di BNT. Artone niku disimpan teng BNT, tapi beliau nggih minjam permodalan di BNT.
Sakjane lho akale nyambat saged. Tapi tiang niku mboten damel niki malah pembiayaan teng BMT. Dan ini kalau rahasiakan nggih tiange rawuh teng mriki. Nggih, tadi mau aturi Pak Haji Farudin nggih kita sedaya nggih diusahane sak rinturune nabung nggih umpami napa termasuk nggih permodalan karena saking permodalan hasilnya mungkin nggih dibagi teng seluruh anggota. Ngoten nggih, sithik mawon. Monggo. Terus kelas nomor Pak Sintang. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh pengurus bahwasanya sampai dengan hari ini, mulai awal sampai sekarang ini pengurus maupun pengawas belum menerima istilahnya itu honor atau mungkin gaji, termasuk saya itu juga. Malah kalau yang betul deh, kalau kesini tuh saya tidak tidak mendapatkan apa-apa, tapi jujur saya itu mengeluarkan. Kalau saya kan BNP selalu bawa tas ya, di tas mungkin ada duitnya Pak. Mesti nanti ngerakitan bos satu saya ketemu satu mesti ngakoni sayangan itu, ngakoni petugas-petugasnya kesana semangat betul Pak. Saya itu karena semua itu demi apa ya Pak, demi NU betul Pak. Artinya semuanya biar terus berkembang. Dan tadi saya juga sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Farudin bahwasanya namanya itu kan BMT Syariah atau KSPPS Pak ya, simpan pinjam. Jadi nek panjenengan nyimpen nggih kedai diusahaken saged pinjam ngoten nggih. Akhirnya kedai pripun niku kados kula iki ngoten Pak, masih awal-awal iki ngoten. Saya memang punya uang di bank, tetapi saya kenapa tetap mengambil uang bank? Karena uang bank itu saya buat perhitungan untuk kerja saya biar bisa ngangsur, tapi apabila ada sewaktu-waktu punya kebutuhan, itu bisa diambil sewaktu-waktu dan mungkin misalkan enten mawon ya. Pokoknya kok enten barang didol kok murah, dan ini butuh duit tenanan ngoten niku nggih. Ngoten niku. Dadi duit pun siap enten ngoten niku Pak. Jadi sewaktu-waktu diambil itu bisa digunakan. Ngoten nggih. Jadi sing pas niku jenengan punya uang, jenengan nabung teng BMT, tetapi juga jenengan untuk usaha, jenengan pinjam ke BMT. Insyaallah lek dile teng BMT barokah Pak. Amin. Napa liyane BMT betul barokah yo podo Pak. Aku ngomong gak barokah yo. Ngapunten iki saking asike saking guyone jamnya enten dari malam dari pada luwe ngoten nggih. Jadi anu mawon. Niki panjang latihan Pak nggih. Latihan mungkin mampir untuk awan mawon iki kan sudah malih poso Pak. Nggih, pripun niki sampun menunjukkan modern. Yang terakhir Pak. Ya, yang terakhir tadi tentang pertanggungjawaban tentang rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun 2024 yang tadi sudah sama-sama kita bahas dan juga sudah banyak usulan dan nanti masuk dalam rencana kerja tahun 2024 itu tadi Pak Padi ya rencana dilakukan kemudian nanti dimasukkan aja di rencana 2024 diantaranya yaitu tadi untuk meningkatkan juga pendapatan daripada itu tadi karyawan atau tenaga kerja yang ada. Tapi lek pengurus sementara gak usah digaji dulu ya Pak ya. Termasuk saya berarti gak usah dibayar saya. Perlu digaji nopo mboten? Kalau rakyat ning gitu lho. Dibeli kok. Pripun? Pak Yono perlu setahun sekali. Pengawas. Pengurus, pengawas, dan pembina betul-betul pembina. Betul ini. Jadi pengurus pengawas ini perlu mengambil uang gaji mungkin insentif lah 1 tahun sekali nopo mboten.
biar menyampaikan nanti saya minta izin panjenengan sedaya karena panjenengan sedaya itu adalah anggota, rapat tertinggi adalah di anggota itu Pak, urusan tertinggi. Terus Pak Yano. Gini Pak, sekarang terserah pada mereka, andai kata mereka ikhlas diberikan masukan lagi untuk modal sini terserah. Tapi kalau dia itu mau menerima, saya nggak masalah Pak. Kan sudah terserah 5%. Oh ya sudah ada. Ya. Artinya kan pembagiannya jauh itu. Ya. Kemudian masalah honor atau gaji, gitu loh. Ini perlu digaji apa mboten? Masalahnya pengurus ini terus terang mau nggih anu niki napa ikhlas niki ngoten lho. Ikhlas nggih Pak. Ikhlas. Ora saya nopo insentif boten menapa. Pengurus pengawas mboten disami kali kula to. Boten usah mawon nggih. Jadi mungkin pun dulu boleh kan Pak dan poinan. Tapi kemudian tahun ini tidak, tahun depan barangkali enggak. Untuk ini bicarakan tahun 2024 Pak. 2024. Ikhlas mawon nggih. Sementara ikhlas mawon gitu. Sing rono selawe perlu. Selawe mawon. Betul nggih? Awak iki yo kudu ngerayu. Oke, disetujui Pak ya. 2024 yang pengurus dan pengawas tidak usah menerima honor dulu. Tetapi kemungkinan nanti masih kemungkinan insya Allah Pak ya. Insya Allah tahun 2025 dianggarkan, betul nggih? Oke, sampun pun selesai. Jadi barangkali Pak untuk Pak Makmun barangkali untuk menyampaikan closingnya ini rapat ini. Begini saya tutup dulu Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rapat anggota tahunan BMTNU Kediri tahun buku 2023 telah dilaksanakan dengan baik dan secara demokratis gitu Pak ya. Dan semuanya mulai dari quorum itu sudah disahkan, pertanggungjawaban pengurus juga sudah disahkan, pertanggungjawaban pengawas juga sudah disahkan, dan RK atau rencana kerja RAPP tahun 2024 telah disetujui oleh seluruh anggota. Oleh karena itu bahwa rapat anggota tahunan BMTNU Kediri tahun 2023 ini dinyatakan selesai dan dinyatakan sah secara hukum. Oleh karena itu saya akhiri ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak saking dinas jika mau teng Kabupaten Kediri koperasi atas nama NU niku wonten 3. Tapi nek BMTNU iku insyaallah pelemahan iku satu-satunya teng Kabupaten Kediri. Insyaallah wonten. Terus yang kedua, ini mau alhamdulillah kata masukan termasuk saking Pak Yai Sulhan. Ini mau PR apa dari kita sedaya. Iku mau umpami sedherek kita tuwa saking Muhammadiyah sampun 20 eman operasinipun. Nggih mugi-mugi awake dhewe sedaya kanthi kekompakan nggih saking warga Nahdliyin sedaya sekanten pelemahan mangke entah 2 tahun dan seterusnya mugi-mugi masih kalah start muga-muga mangke saged napa saged kalih nggih mugi-mugi amin amin termasuk saking ranting ibu-ibu biasanya kan pinter lobby nggih ibu kalau nggih ngapunten niki mau berarti tasih enggal kan operasi ternyata nggih wonten nggih berarti niki mau umpami awake dhewe semakin kathah napa anggota semakin kathah
atau yang ditabung di SHU ini semakin gampang. Nah ini, tapi tetap diniati niki mengke apa nggih ibadah. Pun saking kula niki nyuwun doa sepindah nggih niki ingkang saking jajaran Suriah ingkang rawuh niku Pak Yai Sulhan nggih saking Madrasah Suriah MJN Perumahan monggo pun suwun bimbing doa. Pak Roy sampun tau doa rawuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala dunya wal akhirah. Allahumma barik lana barakatan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara RAT Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMTNO Kediri periode tutup buku tahun 2023 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua, serta keberkahan yang tidak hanya untuk BMTNO Kediri saja, tapi juga untuk seluruh anggota serta masyarakat Kabupaten Kediri pada umumnya, dan tentunya kelak akan menjadikan masa depan yang lebih gemilang bagi kaum Nahdlatul Ulama. Saya Galuh Nur Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh ini mandat setengah sembar